Bismillah, setelah sekian lama, akhirnya saya jajal headphone lagi. Belakangan ini memang saya cuma pakai headphone berkabel buat kerja saja. Kali ini saya mau coba wireless headphone dari Roselsa yang tipe Cambrian. Alasan utama mau coba sih karena memang udah santai banget ya jelang akhir tahun dan looks dari headphone ini kok keren juga gitu ya. Plus langsung tersedia 3 pilihan warna, black, white, dan terakhir blue yang saya pakai ini. Dibanderol di harga 700 sampai 800 ribuan, headphone ini bawa spesifikasi kayak gini. Menggunakan Bluetooth versi 5.3, sudah support kodek LDAC tapi sama ya kayak TWS-nya, kudu dinyalakan dulu dari aplikasi Roslink. Defaultnya dia pakai AAC dan juga bisa SBC. Kemudian sudah dapat rating IPX4 untuk waterproofnya dan ukuran drivernya 40 mm. Baterainya 750 mAh, punya minus 48 desibel ANC dengan total 5 mikrofon dan juga sama ada mode wind noise reduction dan transparansi juga. Punya dual device connection yang juga sama-sama harus diaktifkan dulu di aplikasi Roslink. Ya memang fiturnya mirip dengan TWS-nya dan fungsi di aplikasinya juga mirip. Bedanya menu touch sensor isinya buat ngatur action atau kontrol dari tombol volume ya. Jadi tetap bisa atur mode ambience termasuk 3 mode transparansi, tapi ternyata tidak ada pengaturan level noise cancellation-nya. Tetap bisa pilih 3 preset equalizer miliknya Roselsa, kemudian toggle game mode juga dari sini ya, dan juga menyalakan dual device connection. Atau kalau mau nyalin LDAC, kamu pilih audio protokol yang high-res LDAC. Terakhir ada Find Device dan juga firmware upgrade. Nah, Roselsa Cambrian ini tipenya over-ear ya, meski ukuran cupnya nggak gede-gede amat. Mungkin ini tipe headphone yang diperuntukkan buat dibawa traveling, jadi lebih compact. Isolasi cukup ketat, dipakai agak lama juga masih nyaman, nggak bikin keringetan, dan artikulasinya lengkap. Ini membuat kedua ear cup-nya melekat lebih baik di kedua sisi kepala saya, memori foam-nya juga lembut, dan cepat balik ke bentuk asal. So buat level harganya, ini asli no komplain ya kalau soal looks, build, dan juga kenyamanan. Headphone ini juga bisa dicolok kabel aux semisal kamu butuh latency lebih minim, atau juga kalau baterainya habis dan belum bisa ngecas, tinggal colok kabel. Lalu hasil pengujiannya juga aman semua ya, base shaker test aman, medium ke high nih powernya. Tanpa rattle, tanpa burst, semuanya aman. Virtualisasi 8 arah juga akurat, berjarak, lega gitu ya. Sound stagingnya mantap, tapi nggak istimewa kalau untuk sebuah headphone. Nah dalam game, ini juga asli bantu banget buat bikin waspada dengan kedatangan musuh, karena kita bisa tebak arahnya dari mana. Untuk delay atau latency buat nonton video sudah aman, sinkron. Nah di PUBG Mobile tebel lagi nih, kayak TWS-nya kemarin ya. Suara mendarat jelas sekali ketinggalan dan ekor langkah sama-sama bisa lebih dari 4 langkah. Sekali lagi game mode-nya untung ngaruh banget. Meski kali ini suara gerakan-gerakan masih ada sedikit delay tipis, tapi ekor langkah juga sudah turun ke 2 sampai 3 langkah saja. Mungkin karena saya mainnya di HP yang pakai Helio G81 Ultra, jadi nggak sebagus waktu ngetes TWS. Nah yang PR buat ngaktifin mode gamingnya ini, kalau nggak dari aplikasi, kamu harus klik tombol functionnya berapa kali coba? 5 kali. Wow, rekor ya. Nah kalau mikrofonnya jadi kabar bagus ya, dimana cukup bulat suaranya, tidak berbayang, meski gennya saya rasakan rada rendah sedikit. Tapi hasil rekamannya clear dan detailnya jelas, plus nggak kayak suara robot. Segini natural loh. Dan saat saya simulasikan noise, cukup teredam juga dengan deep dan tak banyak mengubah karakter suaranya tadi. Udah oke, walau kurang gede aja dikit. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dengan headphone Roselsa Cambrian ya. Silakan disimak audionya karena habis ini saya mau nyalain noise berupa kipas angin di sisi kiri dan juga video cafe noise di sisi kanan saya. Jadi noise-nya Kalau direkam dengan smartphone kira-kira kayak gini, kedengeran nggak? Bedain ya antara noise asli yang direkam dengan smartphone. lalu kita kembali ke Roselsa Cambrian, apakah noise-nya teredam dengan baik? Dan suara saya, apakah masih sejelas tadi? Masih sebulat tadi? Tidak putus-putus? Kalau iya, bagus berarti. Silahkan di komen ya, apakah seperti itu atau tidak? Dan apakah mikrofonnya dengan jarak yang ada di telinga ini harusnya lebih dekat ke mulut ya dibandingkan mikrofon TWS? Apakah segini bisa kepake buat komunikasi? Misalkan dipakai meeting pas kamu kerja? Boleh komen ya.
Oke, saatnya masuk ke karakter suara. Meski Roselsa mengklaim kalau suaranya balance, namun di telinga tua saya, karakternya masih rada condong ke Wam ya. Jadi bassnya itu punchy, powerful, dan fokus banget ke tengah, nendang, pace-nya gesit, lincah, bulat agak meruncing, terasa sedikit terlalu maju. Tidak melebar, terasa kontrol dan juga cukup rapi, tapi entah kenapa rada tajam. Sementara vokalnya asli syahdu pisan, sangat on point, balance gitu ya. Clear dan juga pitch perfect banget, pokoknya ini mah AA pisan nih vokalnya. Sayangnya treble masih kena distorsi bass, agak didorong memang bassnya ini, jadi treble kena getahnya. Sparklingnya sih ada, tapi agak malu-malu terhimpit bass. Rasanya tidak cukup clear, tapi juga nggak sampai tajam si treble-nya. Jadi kalau dibilang balance, kayaknya bassnya masih lebih dominan deh, walau ya nggak lebay juga ya. Buat yang suka suara akustik kencring dan clear, mungkin jadinya nggak dapet di headphone ini. Tapi buat nonton podcast, streaming kajian, multimedia, dan sesekali dipakai gaming, ini udah oke banget. Iya, harganya nggak mencekik dan nggak ada komplain berarti juga. Meski memang saingan di kelasnya juga saya lihat ada banyak banget. Kalau saya sih senang lihat penampakannya, di mana warna birunya yang soft ini kerasa keren banget di mata saya, entah kenapa. So, kalau kamu tertarik juga mau jajal, klik saja produk yang saya munculkan di bawah video ini. Segitu aja pembahasannya. Hatur nuhun dari Kota Cimahi. Aa Gogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.